Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang dan kakak-kakak, bapak ibu yang berbahagia, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami Ahmad Sofiani di Geraha Tahfiz Al-Manar. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada kesempatan pertama, bahwa kita harus memahami konsepnya min qablu kulla syai'in. Jadi kita telah bicara tentang konsep memelihara Al-Quran, dan telah kita sampaikan bagaimana fungsi dan kedudukan para hafizah dalam konsep memelihara Al-Quran tersebut. Nah, kakak dan abang-abang sekalian, terutama para penjaga Al-Quran, apa yang harus kita lakukan untuk menjalani proses berat madal hayah sepanjang hayat ini dalam memelihara Al-Quran? Jawabannya ada di akhir surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ada di situ, selain sabar dan tambah lagi sabar, ada satu kata yang harus kita perhatikan. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Salah satu hal yang harus mutlak dilakukan para penjaga Al-Quran, sama seperti para penjaga perbatasan negeri. Apa itu? Melek. Melek aja. Iya, melek. Melek dalam arti harfiah, alias buka mata, alias tidak tidur. Sebab seorang hafizah dituntut untuk murojaah sepanjang hayatnya, mengulang-ulang hafalannya, dan itu tidak bisa dilakukan ketika tidur. Maka seorang memelihara Al-Quran, dia harus banyak terjaga. Matanya harus melek, jangan banyak tidur. Itu saja. Warabitu, ribat. Jadi ribatnya para penjaga Al-Quran itu adalah ketika murojaah dalam terjaganya. Kalau sambil tidur bisa murojaah, wah, luar biasa sekali ya. Tapi tidak ada orang tidur murojaah kecuali mimpi ya. Begitu. Maka itu berjagalah, meleklah. Sebab dari melek inilah semua bisa kita lakukan. Baca Quran kita melek, murojaah melek, tadabbur harus lagi melek. Apalagi makan juga melek ya. Nah, maka meleklah, jangan banyak tidur. Biar saya aja yang banyak tidur ya. Kan saya bukan penghafal Quran. Astagfirullah. Nah, kakak-kakak, abang-abang sekalian, dari melek inilah semuanya nanti akan berawal. Ya, orang-orang yang senantiasa menyedikitkan tidurnya, membanyakkan bangun malam tahajudnya, membanyakkan murojaahnya, dari sana akan terbina, akan terbangun suatu generasi Islam yang luar biasa. Ya, insya Allah. Dari melek inilah kita akan memulai peradaban. Sebab pembangunan tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidur. Ini baru melek secara harfiah. Belum melek secara ma'nawiyah. Ya. Apa misalnya melek secara ma'nawiyah? Kita mengatakan di awal dulu bahwa Al-Quran ini hudal linnas. Lebih spesifik hudal lil muttaqin. Lalu bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil bimbingan, mengambil petunjuk Al-Quran
jika kita tidak melek huruf Al-Quran. Jika bagian terbesar masyarakat Indonesia belum melek huruf Al-Quran, alias tidak bisa baca Quran. Ini baca saja belum bisa, lalu bagaimana bisa mengambil petunjuknya dari guru-guru? Iya, tapi beda ketika dengan bisa membaca sendiri. Maka ikhwatul iman, tugas berat kita masih menanti. Mengapa? Karena bagian terbesar rakyat Indonesia yang muslim masih banyak sekali yang belum melek huruf Al-Quran. Hari Ahad lalu saya bicara dengan seorang guru di Garut. Dia di daerah Limbangan mengadakan survei perumahan-perumahan dengan perangkat desa, kecamatan, dan lain-lain. Hasilnya survei kemampuan baca Al-Quran, baca belum tulis. Hasilnya luar biasa, 54% yang disurvei tidak bisa baca Al-Quran. Artinya mereka belum melek Al-Quran. Ini tugas kita para penjaga Al-Quran untuk Quranisasi seluruh Indonesia agar rakyat Indonesia yang muslim bisa melek Al-Quran, dan ini tugas besar. Dan tugas besar menjadi tanggung jawab besar dan pasti dengan pahala yang besar. Maka semangatlah, insya Allah setiap perjuangan bersama Al-Quran pasti akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memandang ringan tugas seorang guru ngaji, karena Rasulullah adalah guru ngaji pertama yang ada di dunia ini. Ya, beliau mengajarkan Al-Quran, yu'allimuhumul kitab. Rasulullah lah guru ngaji pertama, sehingga ketika kita jadi guru ngaji, maka sejatinya kita sedang mencontoh peran yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat, dan insya Allah Allah akan menolong kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.